Setelah 99% resmi mendapatkan Kevin Dix, timnas Indonesia kini fokus untuk mencari striker yang top guna tetap bisa bersaing di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena seperti kita tahu, dengan bergabungnya Kevin Dix, timnas Indonesia punya banyak stok pemain belakang berkelas. Sebelumnya kita sudah punya Marcel Gers, Jordi Amat, Jay Itzas, Kelvin Verdonk, hingga Elkan Bagot jika suatu saat nanti dipanggil oleh Coach Shin lagi. Dan setelah dirasa cukup, kini PSSI bersama Sintayong difokuskan untuk mencari sejumlah striker keturunan dari Eropa untuk bisa memperkuat timnas Indonesia setidaknya pada bulan Maret 2025 mendatang. Dan nama-nama beken seperti Ole Romeni dan juga Emiliano Jonathans masih menjadi fokus PSSI hingga saat ini. Bahkan Pak Erik siap turun tangan untuk melobi secara langsung kedua pemain tersebut. Di sisi lain, pelatih striker Indonesia Yom Ki-hun mengakui kalau sejumlah striker timnas Indonesia mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Bergabungnya Kevin Dix ke skuad Garuda Merah Putih semakin menambah daftar pemain belakang timnas Indonesia. Karena seperti kita tahu, kalau sebelumnya timnas Indonesia sudah memiliki banyak pemain belakang berkualitas. Sebut saja Elkan Bagot, Jordi Amat, Kelvin Verdonk, Justin Hubner, Jay Itzas, hingga pemain termahal di Asia Tenggara, Marcel Gers. Dengan bergabungnya Kevin Dix, jelas membuat Sintayong makin punya banyak opsi untuk memilih pemain belakang. Dan setelah dirasa puas dengan mendatangkan banyak pemain belakang, kini PSSI bersama Sintayong diminta untuk fokus mencari sosok striker yang selama ini masih menjadi PR bagi timnas Indonesia. Dan keresahan itu juga diungkapkan oleh anggota DPR fraksi Golkar Jamaluddin Malik, di mana dia meminta PSSI untuk memprioritaskan naturalisasi pemain keturunan berposisi striker pada pengajuan berikutnya setelah Kevin Dix. Menurut anggota DPR fraksi Golkar Jamaluddin Malik, timnas Indonesia saat ini sudah memiliki pemain-pemain belakang yang jempolan. Timnas Indonesia dinilai bukan membutuhkan pemain bertahan, tetapi striker. Jamaluddin Malik berharap untuk selanjutnya PSSI bisa menaturalisasi striker yang gacor. Pak Menpora dan PSSI naturalisasi itu luar biasa. Kita melihat progres timnas. Wah, mantap. Cuma kalau boleh saran ini Pak, diprioritaskan berikutnya kalau naturalisasi kita butuh striker. Kalau belakang itu kita pemainnya top-top. Sudah ada Mes dan Martin Pas juga. Pemain belakang juga kan kemarin, pemain termahal Asia. Saran saya, berikutnya kalau naturalisasi lagi, cari striker yang gacor, kata Jamaluddin Malik saat melakukan rapat kerja pengesahan naturalisasi 3 pemain bersama Menpora, Menkum, dan PSSI. Sementara itu, pelatih striker timnas Indonesia Yom Ki-hun mengirim pesan penting untuk para striker skuad Garuda sebelum bersua Jepang dan Arab Saudi. Menjelang pertandingan itu, persiapan terus dimatangkan oleh timnas Indonesia. Yom Ki-hun mempunyai pesan penting sebelum para striker timnas Indonesia beraksi di pertandingan itu. Asisten pelatih Sintayong itu menegaskan, para penyerang harus bisa mempunyai mental baja untuk mencetak gol. Saya ingin sekali meningkatkan mental dan rasa percaya diri para pemain penyerang Indonesia. Mereka harus punya keyakinan bisa mencetak gol kapan saja, kata Yom Ki-hun dikutip dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Untuk pertandingan kontra Jepang dan Arab Saudi, Timnas Indonesia telah memanggil 8 penyerang termasuk 3 striker murni. Ketiga striker murni itu adalah Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Yom mengatakan, para penyerang ini harus konsisten mengasah kemampuan mencetak gol. Tidak hanya soal urusan penyelesaian akhir, Yom mengingatkan para striker Indonesia untuk pintar mencari ruang sebelum melakukan tembakan. Selain itu,
Hal yang paling penting bagi seorang penyerang adalah harus memiliki timing yang tepat untuk melakukan tembakan dari posisi manapun, dan tidak bisa hanya menunggu tanpa bergerak mencari ruang. Kemampuan itu tidak datang begitu saja, harus dilatih. Saya yakin dengan latihan yang konsisten, mereka juga bisa menemukan posisi terbaik untuk menembak dan mencetak gol. Lanjut Jung Ki-hoon. Emiliano Jonathans dan Ole Romani masih menjadi fokus PSSI saat ini. Dan demi bisa tetap bersaing di babak ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 serta bisa memenuhi target dengan mengamankan 15 poin, PSSI bersama Sintayong tentunya masih mengupayakan segala cara untuk terus menambah kekuatan baru di skuad timnas Indonesia. Dan setelah mendapatkan Kevin Dix, nantinya fokus PSSI adalah mencari sosok striker top yang memiliki darah Indonesia. Dan nama-nama seperti Ole Romani dan Emiliano Jonathans masih menjadi fokus utama PSSI saat ini. Karena seperti kita tahu, kalau kedua pemain itu sedang dalam performa terbaik bersama timnya masing-masing. Ole Romani sejauh ini telah mencetak 2 gol dari 9 match bersama FC Utrecht di Eredivisie atau kasta tertinggi Liga Belanda. Sedangkan Emiliano Jonathans terus menunjukkan kemampuan luar biasa. Dia bahkan menjadi top skor sementara di Liga 2 Belanda dengan mencatatkan 8 gol serta 3 assist dari 13 pertandingan. Dan jika semua bergabung sesuai rencana, Sintayong tak akan lagi dipusingkan dengan kualitas lini depannya lagi. Serta tak ada lagi alasan bagi Sintayong untuk merubah-rubah skema permainan, serta melakukan eksperimen-eksperimen konyol seperti saat menghadapi Cina lalu. Mauro Zylstra selalu siap jika dibutuhkan timnas Indonesia. Striker FC Volendam U21 Mauro Zylstra menyatakan siap membela timnas Indonesia. Bahkan Mauro Zylstra memastikan akan datang jika timnas Indonesia benar-benar butuh striker. Dalam wawancara dengan channel YouTube Yusanugraha, Mauro memiliki kedekatan dengan kerabat ayahnya dari Bandung. Mauro Zylstra merupakan bumper berpostur 188 cm. Jika dia dinaturalisasi, ini berarti bisa selesaikan lini depan timnas Indonesia yang dianggap Sintayong masih bermasalah. Pemain 19 tahun itu bahkan secara terang-terangan mengaku siap jika dipanggil timnas Indonesia. Saya selalu diantar oleh mereka, terutama ketika harus berlatih atau bertanding di tempat jauh. Yang pasti, kalau butuh striker, aku pasti akan datang, ungkap Mauro Zylstra. Mauro Zylstra adalah pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Eropa. Mauro Zylstra bermain untuk klub Belanda NEC Nijmegen U21. Pemain keturunan ini memang tampil impresif bersama NEC Nijmegen U21. Bahkan ia pun menjadi sorotan salah satu akun Instagram Football Talent Asia. Dalam akun tersebut, mereka menyoroti kalau Mauro ini memiliki kekuatan dalam hal kecepatan, penyelesaian akhir, naluri, pergerakan, body atletis, sundulan, keberanian. Melansir dari Transfermarkt, Mauro Zylstra bermain dalam 13 pertandingan di U21 Liga 1 serta 6 kali U21 Liga 2 Belanda. Total, musim lalu ia bermain dalam 19 pertandingan dengan catatan gol lebih banyak yakni 9 gol. Bukan hanya itu, Mauro Zylstra juga sudah punya pengalaman lebih bagus. Total ia sudah tampil dalam 46 pertandingan sejak karirnya dengan koleksi 30 gol serta 12 assist.
Indonesia selalu kesulitan cari striker nomor 9 murni. Ya, sebenarnya perkara timnas sekarang sulit banget punya nomor 9 tajam, sehingga masih terus mencari pemain diaspora untuk bisa gabung. Ya emang Coach Shin ini nggak punya pilihan lagi gitu loh. Sebab semua tahu kan, udah bejibun nama dicoba, tapi hasilnya nihil. Mulai dari Kosheda Haryudo, Dedik Setiawan, Ezra Walian, Dendi Sulistiawan, Spasojevic, sampai ya nama-nama tadi yang udah disebutkan. Semuanya masih belum maksimal. Selain itu, persoalan lain yang bikin kita nggak punya penyerang tajam seperti di era dulu, ya karena di Liga pun poros penyerang kebanyakan diisi pemain asing. Udah semua tim target juara, supporter kalah dikit ngamuk. Ya udah mau tak mau pelatih masing-masing tim pasti memikirkan cara agar nasib mereka pun terselamatkan. Alhasil, mereka nggak mau ambil resiko dengan memainkan penyerang muda dan memilih menaruh pemain asing di lini serang khususnya pos nomor 9. Dan ya beginilah jadinya. Namun semenjak dipegang oleh Yum Ki-hun, beberapa striker timnas Indonesia seperti Hoki Caraka hingga Ramadan Sananta mulai menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Bahkan dalam beberapa pertandingan terakhir di BRI Liga 1, kedua pemain itu berhasil berkontribusi dengan mencetak gol untuk timnya. Berbahaya, kita lihat Hoki Caraka. Baik sekali, Sananta. Ya, terlepas dari apapun, jika para pemain di atas bergabung dengan skuad Garuda sesuai jadwal yang ditentukan, bukan hal mustahil bagi timnas Indonesia untuk bisa amankan 15 poin di sisa laga round 3 ini, serta bisa amankan peringkat 3 atau 4, lalu lanjutkan perjuangan mereka di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.